pastikan sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Grand Chess Tour akhirnya dimulai tadi malam, dini hari waktu Indonesia Barat. St. Louis Rapid and Blitz 2022 yang diadakan di Amerika Serikat memulai dari kategori catur cepat terlebih dahulu. Dan dari 3 babak yang sudah dimulai, catur nomor 1 Prancis Alireza Firouzja menempati puncak klasemen sementara. Nah, kali ini saya akan ajak kalian untuk menyaksikan partai yang sangat menarik antara Alireza Firouzja bertemu dengan Hikaru Nakamura. Nah, karena pasti banyak banget dong yang mendukung Hikaru Nakamura nih, yang memfavoritkan Hikaru Nakamura. Karena dari kategori St. Louis sendiri, turnamen ini menyajikan catur cepat dan catur kilat, di mana ini biasanya jadi makanannya Hikaru Nakamura. Tapi Alireza sepertinya sudah kembali seperti dulu ya. Langsung saja kita bahas partainya, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Hikaru Nakamura memulai dengan langkah kuda F3 dan dijawab oleh Alireza dengan langkah D5. Kemudian E3, hitam kuda ke petak F6, putih C4. Kemudian hitam E6, putih B3 dan hitam gajah E7, putih gajah ke petak B2. Nah ini kemudian Alireza Firouzja menjawab dengan rokade pendek. Kemudian putih G3, hitam B6, gajah G2 dan gajah B7. Wah. Hikaru Nakamura menempatkan 2 gajah keluar dengan langsung menyorot nih teman-teman. Ada yang menyorot ke sayap raja dan ada yang langsung menyerang ke sayap menteri. Menarik karena ini jarang dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Dan mungkin ini cara dia atau ini penemuan baru dari dia, persiapan dia untuk turnamen ini teman-teman. Ya, kemudian Hikaru Nakamura melanjutkan dengan langkah rokade pendek setelah Alireza gajah ke petak B7. Kemudian dilanjutkan oleh Alireza dengan C5. Kemudian Hikaru menteri ke petak E2 dan hitam menteri C8. Nah, bagaimana cara putih menyerang? Ya jelas banget ya teman-teman, dengan memanfaatkan kekuatan dari gajah di petak B2. Nah, sebenarnya permainan seperti ini yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura lebih banyak dimainkan oleh, contohnya banyak banget pecatur dari India yang memainkan dengan gaya seperti ini. Gaya seperti pembukaan Ben Larsen, teman-teman. Dengan memanfaatkan kekuatan di gajah B2-nya ini. Nah, kalau kalian jadi pemain putih, kalau bisa jangan mematikan gajah di petak B2 ini sebagai perwira yang sangat menyerang, teman-teman. Nah, cara dari Alireza merespon ini kalian bisa lihat mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh putih. Artinya apa? Ya ini salah satu cara terbaik untuk merespon pembukaan ini, teman-teman. Dengan coba meniru apa yang disusun oleh pemain putih. Hikaru lanjutkan dengan kuda C3, kemudian Alireza benteng D8. Apa tujuannya? Ya dia coba bongkar dari jalur D ini guys. Kemudian putih benteng A ke petak C1, Alireza kuda ke petak C6. Kemudian putih D3 dan Alireza membongkar dengan D4. Ya dia mematikan gajah di petak B2. Dia tahu buah yang sangat bahaya dari putih adalah gajah di B2. Sementara dengan langkah D4 ini dia menghidupkan gajah di petak B7. Putih pion E makan D4, kuda memukul pion D4, kuda pukul kuda, gajah makan G2. Ya, kemudian raja pukul gajah, pion C makan D4, kuda ke petak B1. Alireza menteri ke petak B7 dan putih raja G1. Nah, 17 langkah, teman-teman bisa lihat bahwa setelah terjadi pertukaran di petak D4, kita bisa lihat ya bahwa putih kini tidak lagi berbahaya dan secara evaluasi ini unggul tipis untuk pemain hitam. Nah, kalau kalian jadi Alireza, bagaimana kalian mengambil inisiatif serangan, teman-teman? Karena Alireza berani melakukan langkah H5. Nah, menurut saya ini langkah yang sangat menarik banget, teman-teman. Di langkah ke-17, dia mulai ambil inisiatif serangan dengan langkah H5. Putih kuda D2, Alireza lanjutkan dengan mendobrak dengan H4. Hikaru Nakamura menerima pertukaran dengan pion G makan H4. Oh ya, teman-teman, ini kategori yang pertama ya. Ini kategori catur cepat. Kemudian benteng A ke petak C8 dimainkan Alireza. Putih menteri F3 coba menutup lubang pertahanan yang mulai terbongkar. Alireza menteri ke petak A6.
Ya jelas nggak mau lah terjadi pertukaran menteri ya, karena dia udah membuang satu pion tadi. Putih Raja H1, hitam benteng C5. Putih benteng G1, Alireza benteng F5, Hikaru menteri G2 ancam mati petak G7, langsung ditahan dengan kuda H5. Putih A3, gajah memukul pion H4, benteng C ke petak F1, dan kemudian hitam G6. Putih kuda E4, Alireza gajah ke petak E7, putih kuda G3, kuda memukul kuda, pion F makan G3, dan B5. Ya, karena Alireza di sini dari serangan sayap rajanya udah berhenti dengan terjadinya pertukaran pion F makan kuda G3 membuat menteri dan benteng di petak G1 jadi sia-sia ya sebenarnya. Dan di sini Alireza coba mendobrak dari sayap menteri. Dan itu pilihan terbaik, guys. Putih G4, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, pion B makan C4, pion B makan C4, dan E5. Kemudian putih gajah C1, yap, Alireza langsung memanfaatkan jalur B. Putih menteri F3, menteri ke petak B7. Ya, kalian gak bisa makan pion di petak F7. Karena ini sedang terjadi pertukaran menteri, guys. So, putih Raja G2, menteri memukul menteri, Raja pukul menteri, benteng ke petak B1. Dengan ide makan pion di petak A3, kemudian putih Raja E2 dan F5. Nah, kelihatan banget ya di sini mungkin Alireza merasa wah udah berhasil nih dari menutup serangan yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura tadi. Ya, secara permainan bisa dikatakan berhasil ya ketika putih sudah menyusun serangan, tapi bisa ditahan oleh Alireza dengan membawa ke fase permainan akhir ini, teman-teman. Pion G makan F5, pion G makan F5, Raja ke petak D2, gajah memukul pion A3. Yap, gimana kalau misalkan langkah lain contohnya karena Raja D2 menjatuhkan pion di petak A3 ya. Seperti contohnya benteng ke petak D1, apa yang akan dilakukan hitam? Maka hitam akan membawa rajanya naik perlahan, guys. Dan ya, dia akan memanfaatkan keunggulan pion ini, teman-teman. Oke. Dan juga dengan adanya benteng di petak B1, juga gajah E7 yang mengontrol pion A3, membuat gajah di petak C1 tidak bisa bergerak, guys. Putih Raja D2, gajah memukul pion A3, putih C5. Ya, dua pion dikorbankan, gajah memukul pion C5, benteng pukul pion F5. Alireza tarik gajah ke petak D6, putih Raja C2, benteng tarik ke petak B7, 3 pion lawan 2 pion. Kemudian putih H4, benteng ke petak C7 skak, Raja D1, benteng naik ke petak C3, benteng F6, gajah ke petak A3. Ini langkah yang sangat menarik banget. Diancem tapi langsung balas ancem, guys. Artinya yang tadinya hanya ada satu ancaman, mengancam pion D3 setelah benteng F6, kemudian gajah A3, ini memaksa putih harus kehilangan pion di petak D3 ini. Ya karena kalau gajah pukul A3 makan pion dulu, benteng makan gajah A3. Putih gajah G5, benteng makan D3, Raja E2, benteng H3. Putih benteng G6 skak, Raja F7, benteng F6, Raja G2, Raja G7, kemudian Raja F2 dan gajah E7. 49 langkah, Nakamura menyerah di tangan Alireza Firouzja. Yap. Kita bisa lihat ya bahwa di sini kenapa Alireza bisa menang karena dia menampilkan pertahanan yang solid dan dia manfaatkan ketika putih mungkin sudah frustasi serangan yang tidak berhasil dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Nah, teman-teman, apakah di St. Louis Rapid and Blitz ini akan dimenangi oleh Alireza atau Hikaru Nakamura atau Ian Nepomniachtchi akan menyusul? Setiap malam jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat turnamen ini diadakan. Apakah kita perlu nobar? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.